Oh iya teman-teman, buat tugas kelompok kimia kita yang recycle barang bekas itu kita mau bikin apa ya? Bikin apa ya? Ada yang punya saran nggak? Aku ada, gimana kalau kita bikin tas dari plastik memang saset? Gimana menurut kalian? Susah nggak sih? Kan belum sampah sasetnya juga, terus belum nyucinya juga, terus belum ngayamnya juga. Oh iya juga. Lama ya berarti. Terus mau pakai apa bahannya? Ganti aja nggak sih? Kalian ada ide nggak? Gimana kalau kita ganti ke tempat pensil? Boleh. Tapi dari apa berarti tempatnya? Pakai stick es krim. Gimana? Takut kalau copot sih. Kan kalau udah lama terus pada nggak raket, terus habis itu copot-copot. Oh iya, terus pakai apa? Gimana kalau pakai kardus bekas aja? Gimana? Kardus bekas. Iya, Gimana? dipotong-potong gitu loh. Gimana masangnya? Ya dilem. Kan gitu. susah. Kenapa nggak kita pakai botol bekas aja tuh? Oh iya, kan kita juga bisa ngurangin sampah botol bekas. Iya juga sih. Iya, terus jadi ini dibagi aja sekalian tugasnya, siapa yang mau bawa botol bekasnya? Saya sama Vina saja ya. Oke. Oke. Oke, selamat ketemu besok guys. Han, kamu tahu Tuvalu nggak sih? Tuvalu itu apa sih? Tuvalu itu negara kepulauan di antara Hawaii sama Australia yang terancam tenggelam di Samudra Pasifik. Hah? Kok bisa? Nih, lihat deh videonya. Wah gitu ya. Kok bisa ya terjadi krisis iklim? Nah, salah satu dari penyebab krisis iklim sendiri itu adalah pemanasan global. Oh, pemanasan global. Aku kepo deh, coba cari di YouTube. Nay, lihat deh. Ini ada podcastnya Faiza tentang pemanasan global. Wah, lihat dong. Halo guys, kembali lagi bersama aku Faiza. Di siang hari ini aku bakal nge-podcast nih bareng teman aku namanya Alia. Hai, aku Alia. Kamu ngerasa gak sih kalau hari ini panas banget? Iya tahu hari ini panas banget. Tadi aku kesini juga naik ojol kan, terus itu panas banget, gila, gede banget. Wah, pasti ini gara-gara panasan global. Iya tuh pasti gara-gara suhu di bumi lagi naik tuh. Kamu tahu gak sih penjelasan dari pemanasan global itu apa? Pemanasan global itu proses meningkatnya suatu suhu rata-rata bumi. Oh alah, ternyata gitu ya penjelasan tentang pemanasan global. Iya, fun fact aku juga nemu ini data perubahan suhu global Apaan tuh? dari tahun 1880 sampai 2020. Anomali rata-rata tahunan 2018 itu 0,8 derajat Celcius. Sejak 1880, suhu rata-rata permukaan bumi secara global naik sekitar 1 derajat Celcius. Hal ini didukung oleh terjadinya peningkatan gas-gas rumah kaca yang disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida atau CO2 dan gas-gas lainnya yang ada di atmosfer. Kenaikan konsentrasi gas CO2 ini sebagian besar disebabkan oleh pembakaran sehingga melampaui kemampuan tumbuh-tumbuhan dan laut untuk menyerapnya. Wah, ternyata gitu ya penjelasan tentang naiknya suhu. Iya. Kalau efek rumah kaca gimana? Kamu tahu nggak? Kalau efek rumah kaca dan pemanasan global itu merupakan sebuah istilah yang sangat erat karena gas-gas yang membentuk efek rumah kaca kayak CO2, NO, dan NO2, CH4, CFC, SO2 itu menghalangi keluarnya panas yang dipantulkan oleh bumi sehingga panasnya kembali ke bumi dan mengakibatkan terjadinya peningkatan suhu bumi secara keseluruhan. Oh, kalau kayak dampaknya gitu ada nggak dampak atau mungkin apa? Dampak dari pemanasan global. Ya boleh antara pemanasan global atau mungkin efek rumah kaca. Jadi dampak pemanasan global itu ada banyak. Salah satunya ada mencairnya es di kutub sehingga meningkatkan volume air laut yang dapat menenggelamkan pulau-pulau kecil di daerah pesisir. Terus ada lagi iklim yang tidak stabil. Terus krisis air bersih, kekeringan, terjadinya kepunahan spesies flora dan fauna dan masih banyak lagi tuh. Ternyata gitu ya. Kalau penyebabnya ada? Penyebab pemanasan global juga pastinya ada lah. Yang pertama ada dari penebangan hutan. Yang kedua ada pembakaran, penggunaan CFC berlebihan seperti kulkas, AC, bahan aktif pemadam kebakaran. Terus ada pertanian dan peternakan. Ada juga penggunaan listrik berlebihan.
Walah, kalau gitu solusi dari pemanasan global ada nggak ya kira-kira? Solusi dari pemanasan global ya. Yang pertama menggunakan energi terbarukan seperti mungkin sekarang kan ada motor listrik ya, itu bisa mengurangi pemanasan global. Yang kedua ada reduce, reuse, dan recycle. Terus ada reboisasi, terus juga ada menggunakan transportasi umum untuk mengurangi gas-gas yang menyebabkan naiknya pemanasan global. Terus ada meminimalisir penggunaan listrik terutama pada siang hari. Oh, ternyata gitu ya penjelasan tentang pemanasan global. Iya. Jadi, Nggak apa Coba lanjutkan. Iya, nanti tak cut. Kalian mikir aja mau lanjutin apa. Baik banget ya dampak dari pemanasan global, apalagi penyebabnya berasal dari aktivitas-aktivitas kita. Nah, berarti kita harus mengurangi penggunaan CFC berlebihan, seperti mengurangi penggunaan AC berlebihan, penggunaan AC yang berlebihan, jangan bakar sampah sembarangan, dan kalau bisa beralih ke energi yang terbarukan. Ya betul banget tuh guys. Sekian podcast aku hari ini. Makasih ya buat dengerin, dan makasih juga buat Alia udah sharing-sharing tentang pemanasan global. Semoga kalian lebih aware ya tentang pemanasan global. Bye-bye guys. Hai Vina, kamu lagi ngapain? Lagi mau bakar sampah. Gak boleh, kamu gak boleh bakar sampah sembarangan. Ya terus ini sampahnya mau diapain kalau nggak dibakar? Ya dibuang ke tong sampah lah, kan ada tong sampah. Soalnya kalau kamu bakar sampah sembarangan, itu kan bakal menghasilkan asap. Lah asap-asapnya itu kayak berbahaya gitu, mengandung CO2, karbon dioksida. Oh iya toh. Kayak bisa merusak lapisan ozon. Apalagi kamu ngebakar sampah-sampah ada plastiknya, itu kan mengandung gas-gas metana yang dimana bisa membahayakan bumi. Oh begitu ya. Apalagi siang-siang gini masa kamu bakar sampah sih? Ya gak apa tuh ya. Nggak boleh, panas. Oh gitu ya. Terus ini mau diapain Dibuang sampahnya? sampah. Ayo kita bantu sini.